Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Baraya. Di sini kami ingin melakukan sebuah analisis imbalance data dengan tema dataset yaitu Zero Hunger di Indonesia. Oke, langsung saja untuk anggotanya yang di sini. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Bagas saya Fajar Bastian dengan NRP 33226016. Kemudian ada teman saya yaitu Muhammad Yusuf Tajabia dengan NRP 33226020 dan juga Muhammad Rafi Jauhar dengan NRP 33226029. Oke, untuk yang pertama di sini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Raffi. Silahkan. Ini yang pertama adalah latar belakang. Pangan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan elemen penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Di Indonesia, negara dengan populasi yang besar dan keragaman geografis yang luas, permasalahan kelaparan dan kekurangan gizi masih menjadi tantangan yang serius yang perlu diatasi. Masalah kelaparan dan kekurangan gizi tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mereduksi produktivitas pertumbuhan ekonomi dan perkembangan manusia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kondisi kelaparan di Indonesia dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan zero hunger menjadi sangat penting. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor ketidakseimbangan. Lalu yang kedua menganalisis dampak ketidakseimbangan. Yang ketiga menyajikan solusi dan rekomendasi. Dan yang keempat memberikan pemahaman yang mendalam. Lalu dataset. Di sini dataset kita mengambil dari BPS dengan nama datanya yaitu Zero Hunger. Di situ ada linknya bisa dilihat. Dari dataset tadi, di sini ada beberapa variabel-variabel. Yang pertama ada provinsi. Provinsi itu nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Lalu jumlah penduduk miskin dalam ribu jiwa, yaitu total banyaknya penduduk miskin yang ditulis dengan nilai ribuan. Lalu ada tingkat pengangguran terbuka dalam persen, yaitu persentase orang yang sedang mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Lalu nilai tukar petani dalam persen, yaitu tingkat kemampuan atau daya beli petani. Lalu selanjutnya indeks kedalaman kemiskinan dalam persen, yaitu untuk mengatur sejauh mana penduduk suatu wilayah atau negara berada di bawah garis kemiskinan rata-rata. Lalu garis kemiskinan dalam rupiah atau kapita atau bulan, yaitu acuan untuk menentukan apakah hidup dan kondisi kemiskinan atau tidak. Lalu indeks keparahan kemiskinan dalam persen, yaitu untuk mengukur sejauh mana tingkat kemiskinan dalam suatu populasi dan seberapa dalam atau parah kemiskinan tersebut. Lalu produksi padi. Di sini produksi padi itu jumlah padi yang dipanen atau dihasilkan dalam suatu wilayah negara atau daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Lalu yang terakhir itu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dalam ordinal. Di sini untuk mengukur sejauh mana tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan dalam suatu populasi atau wilayah. Lalu di sini metodologi yang kita gunakan. Yang pertama start, lalu kita mengumpulkan dataset yang dibutuhkan, lalu kita lakukan pre-processing terhadap datasetnya. Lalu setelah pre-processing di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu menjadi data training dan data testing. Pada data training kita lakukan pemodelan dan pengujian terlebih dahulu, lalu setelah itu kita lakukan evaluasi kinerja model. Setelah dilakukan evaluasi, kita lakukan seleksi terhadap model klasifikasi, lalu setelah itu Oke, yang selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, sebelum kita melakukan sebuah pre-processing, langkah awalnya itu yaitu untuk mengimport beberapa library. Yaitu di sini ada Pandas, NumPy, sklearn, Imbalance, Seaborn, Matplotlib, dan juga Collection. Nah, setelah kita mengimport beberapa library tersebut, setelah itu bisa langsung import dataset yang telah ada, yaitu di sini dengan nama data Zero Hunger Baraya, dan ada di sini tampilannya untuk dataset awalnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk melihat info dari dataset, kira-kira data type-nya apa. Kemudian di sini ada sintaks dengan describe, yaitu untuk melihat statistik deskriptif
dari dataset. Di sini kita melakukan di step agar kita lebih mengetahui tentang dataset yang telah kita buat seperti itu. Kemudian setelah melakukan describe, di sini kita melihat persebaran data dari dataset di Hanger tadi. Nah, pada gambar di samping itu kita bisa melihat masing-masing kolom memiliki skala yang berbeda-beda. Nah, di sini oleh karena itu kita perlu melakukan normalisasi agar kita bisa mencegah bobot-bobot yang tidak seimbang di beberapa variabel yang ada. Nah, untuk di sini melakukan normalisasinya dengan menggunakan sintaks min-max scalar, yaitu dilakukan normalisasi pada skala angka float dari angka 0 hingga 1. Nah, untuk sebelah kanan ini merupakan hasil dari normalisasinya. Kemudian di sini itu sebelumnya kami sudah memisahkan untuk bagian targetnya, yang dimana di sini untuk bagian targetnya menampilkan angka integer, yaitu angka 3, 3, 1, 2, yaitu angka ordinal tadi, yang dimana ini merupakan salah satu dari klasifikasinya. Kemudian di sini kita menampilkan counter, yaitu untuk menentukan berapa sih jumlah dari klasifikasinya untuk datanya. Misal di sini klasifikasi 3 itu ternyata datanya ada sejumlah 325. Kemudian klasifikasi 4 itu datanya sejumlah 4 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita memisahkan antara data train dan juga data test menjadi bagian X dan Y, di mana kita membaginya menjadi 20 dan 80%, di mana 20% itu sebagai data test dan 80% itu akan dijadikan sebagai data train. Dan juga di sini dataset itu split data itu sangat penting karena untuk menguji seberapa baik model dalam mengeneralisasi dari data train ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sedangkan data test digunakan untuk mengevaluasi dari kinerja modelnya itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita melakukan mengolah data dengan menggunakan metode oversampling, undersampling, kombinasi dari keduanya, dan juga Tomac Links untuk mendapatkan model terbaik dari di antara semuanya itu. Mengapa di sini kami menggunakan Tomac Links? Karena data yang kita miliki itu memiliki populasi yang sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan metode smooth seperti itu. Nah, oke, langkah selanjutnya setelah melakukan mengolah data dengan menggunakan metode tadi, di sini kita akan membuat pemodelan. Di sini kami membuat 7 pemodelan sebagai berikut. Untuk pemodelan pertama, di sini kita menggunakan integrasi logistik multinomial dengan menggunakan data asli, yaitu data tanpa metode yang sebelumnya kita buat, dan didapatkan nilai akurasinya itu sebesar 0,8571. Untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Yusuf. Baik, untuk model 2, pada model kedua ini menggunakan model regresi logistik multinomial yang menggunakan data dengan metode oversampling. Nah, di sini didapatkan nilai akurasi sebesar 0,5714285, 7142, 85, 714. Selanjutnya model 3. Pada model ketiga ini kita menggunakan model regresi logistik multinomial dengan data yang menggunakan metode undersampling. Di sini didapatkan nilai akurasi sebesar 0,42, 8571, 4285, 7142, 855. Lalu untuk model 4, kami menggunakan model regresi logistik multinomial menggunakan data dengan metode kombinasi dari oversampling dan juga undersampling, yang dimana pada model ini didapatkan nilai akurasi sebesar 0,0. Selanjutnya pada model 5,
Pada model 5 ini kami menggunakan model regresi logistik multinomial, menggunakan data dengan metode Tomac Links yang didapatkan nilai akurasi sebesar 0,8571, 4285, 7142, 8571. Selanjutnya pada model 6. Pada model 6 ini kami menggunakan model random forest, menggunakan data asli dan tanpa metode. Di sini kami mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,7142, 8571, 4285, 7143. Selanjutnya pada model ke-7. Pada model ke-7 ini kami menggunakan model random forest, menggunakan data asli tanpa metode, dan didapatkan nilai akurasi sebesar 0,7142, 8571, 4285, 7143. Perbandingan nilai akurasi model dari model 1 hingga model ke-7. Nah, di sini kami membandingkan ke-7 model yang sudah kami buat sebelumnya dan menampilkan bar chart perbandingan di antara ke-7 tersebut. Dari gambar di atas, kita dapat melihat perbandingan akurasi antara model 1 hingga model 7 dengan model 4. Nilai akurasi terendah yaitu 0,00. Lalu selanjutnya terdapat model 3 dengan nilai akurasi sebesar 0,43. Lalu model 2 dengan nilai akurasi 0,57. Selanjutnya model 6 dengan nilai akurasi 0,71. Dan yang terakhir adalah model yang memiliki nilai akurasi tertinggi, yaitu model 1, model 5, dan model 7 dengan nilai akurasi yang sama, yaitu sebesar 0,86. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari 7 model, terdapat 3 model terbaik, yaitu dari model pertama dengan menggunakan model regresi logistik multinomial dengan menggunakan data asli, yaitu tanpa metode. Kemudian ada model kelima yang dimana menggunakan model regresi logistik multinomial dengan menggunakan data Tomac Links, dan yang terakhir model 7 yang menggunakan model